Berikut kita simak bersama refleksi 25 tahun BP Al-Aqobah dan Aqobah International School oleh pengasuh Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita terkait dengan proses perjalanan saya yang oleh Allah ditakdirkan untuk mengelola lembaga pesantren Al-Aqobah ini. Bahwa awalnya saya Ahmad Junaidi Hidayat yang berasal dari Bojonegoro, oleh ayah saya dikirimkan untuk mondok di pesantren Tebireng Jombang. Karena bagi ayah saya yang alumni pesantren Langitan, pesantren Sarang, memondokkan anak ini menjadi keharusan untuk belajar agama ini ya. Dan pilihannya adalah ke Jombang karena Jombang adalah tempat banyak pondok pesantren yang hebat, yang besar, yang telah banyak melahirkan para ulama, para tokoh di Indonesia ini dan bahkan di dunia internasional ini. Akhirnya Allah menakdirkan saya masuk di pesantren Tebireng. Saya masuk di pesantren Tebireng pas pada hari Jumat pada tahun 79. Lalu kemudian saya masuk di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebireng, Madrasah Aliyah, dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Pada saat ketika saya selesai dari sekolah di Madrasah Aliyah, keluar dari Aliyah oleh Kiai saya, Kiai Syuhada Syarif Al-Maghfurullah, saya ditugasi untuk menjadi guru di sekolah yang awalnya saya masih ikut membina, ngajar ngaji di pesantren sebelum masuk di formal, di sekolah formal, di sekolahan di Madrasah Aliyah. Jadi yang saya ajar di kelas itu adalah adik kelas saat itu. Dan ini nanti akan menjadi modal bagi saya terkait dengan bagaimana pola kaderisasi dalam hal kita mengkaderkan dalam satu institusi nanti ini. Dan artinya tidak perlu menunggu harus sempurna. Kiai saya mengajarkan saya, ditugasi mulang itu pada saat ketika saya baru keluar Aliyah. Sambil saya kuliah, sambil mulang dan sambil saya juga tetap ikut aktif belajar banyak hal termasuk organisasi di kampus, baik di internal kampus maupun di eksternal kampus, khususnya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, ketika dalam perjalanan saya diminta untuk menjadi salah satu pimpinan di sekolah, menjadi wakil kepala sekolah. Beberapa tahun kemudian saya ditimbali oleh Kiai Subashim Al-Maghfurullah. Beliau meminta saya untuk menjadi kepala sekolah. Saat itu saya masih ingat usia saya masih 23 tahun, jadi sangat masih muda sekali. Saya tentu tidak langsung menerima karena masih begitu banyak para kiai saya, guru saya yang senior, tapi akhirnya beliau meyakinkan saya, jadi kamu saya jadikan kepala sekolah Junaidi, kamu biar bisa melayani kiai-kiai ketika mulang, menyiapkan kelasnya, menyiapkan hal yang dibutuhkan, sehingga kiaimu ketika mulang itu kelasnya siap. Itu yang disampaikan oleh beliau, Kiai Subashim. Akhirnya saya dengan meminta izin, minta doa terutama, menyampaikan ke seluruh kiai-kiai sepuh yang di sekitar Tebireng dan termasuk pada ayah saya sendiri, beliau mendorong saya untuk menerima apa yang ditugaskan oleh kiai saya sebagai kepala sekolah Aliyah itu. Alhamdulillah itulah awal dari saya belajar untuk bagaimana mengolah sebuah institusi pendidikan. Yang akhirnya dalam perjalanan saya juga diajak oleh kiai-kiai saya saat itu untuk masuk di organisasi di luar pesantren, yaitu di Nahdlatul Ulama di NU. Saat itu saya ditugasi sebagai salah satu wakil ketua Tanfidiyah pada zaman Kiai Abdurrahman Utsman Al-Maghfurullah itu. Nah, mulai saat itulah lalu kemudian kami belajar banyak hal dengan para kiai di luar pesantren Tebireng. Dan alhamdulillah ketika ada reformasi, karena mungkin dianggap saya yang paling muda dan pernah menjadi aktivis di kampus itu, di banyak organisasi di kampus, lalu kemudian saya ditugasi menjadi ketua tim 9 pendiri Partai Kebangkitan Bangsa itu. Nah, ini juga memperkuat pengalaman saya untuk masuk pada dunia yang selama ini
hampir tidak pernah kita impikan. Lalu tiba-tiba ada reformasi ini. Dari situlah kita lalu kemudian punya pengalaman banyak hal untuk bagaimana memahami tentang kebijakan, membuat kebijakan, termasuk kita bagaimana mengelola yang terkait dengan satu organisasi dengan baik dalam skala yang lebih luas. Itulah yang menjadi modal atau kapital saya, baik secara keilmuan maupun secara akademik, termasuk dari pengalaman organisasi yang menjadikan saya merasa punya keberanian ketika Allah menakdirkan saya mengelola lembaga pesantren ini. Keberadaan lembaga pondok pesantren Al-Aqobah ini bagi saya adalah merupakan sebuah takdir yang di luar dugaan juga gitu. Karena bagi saya tidak pernah memimpikan untuk mempunyai pendidikan pondok pesantren seperti saat ini. Kenapa? Karena bagi saya khidmah kepada kiai saya, kepada Tebu Ireng dan kepada lembaga-lembaga di sekitar Tebu Ireng itu sudah merupakan prestasi dan pengabdian yang bagi saya sudah luar biasa. Tapi Allah menakdirkan berbeda, yang lalu kemudian tiba-tiba ada satu orang yang awalnya dia akan masuk ke Tebu Ireng pas saya sebagai kepala sekolah itu, karena sudah terlambat lalu terpaksa dia tidak mungkin dibawa pulang, lalu menitipkan di tempat saya di rumah yang ketepatan ada tempat kosong bekas toko, yang itulah lalu menjadi cikal bakal ada anak di tempat saya. Awalnya bukan pesantren tapi adalah kos di tempat saya gitu, karena memaksakan diri sekolah di sebelah, di pesantren sebelah itu, lalu tempatnya di tempat saya. Lalu membawa beberapa temannya dan lalu menjadi cukup lumayan banyak. Saat apalagi ketika UNHAS lalu kemudian berada di luar Tebu Ireng, yang lalu santrinya juga ikut berada di luar Tebu Ireng, karena tidak bisa di dalam pondok, akhirnya sebagian santri mahasiswa itu yang kuliah di UNHAS itulah bertempat di tempat saya ini. Itu yang menjadi awal cikal bakal saya diikuti oleh anak, dan itu lalu menjadikan tekad saya, ya sudah, saya harus mengabdikan diri pada dunia ilmu secara total dengan kemampuan yang saya miliki ini. Dan ketika selesai saya punya tugas di Dewan, karena saya harus masuk di DPRD Kabupaten Jombang saat itu sebagai ketua komisi atas penugasan NU melalui PKB itu, kemudian saya memberanikan diri untuk mendirikan sekolah formal sendiri yang kita awali dengan SMP Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar ini. Prinsip kami dalam mengelola ini adalah lembaga pengabdian yang bisa saya lakukan dalam dunia ilmu, karena saya melihat dunia ilmu adalah dunia yang paling strategis untuk kita bisa menjaga kehidupan kita, menjaga bangsa ini, menjaga negara, menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga generasi itu melalui dunia pendidikan, khususnya dunia pesantren. Karena pesantren mengajarkan semua hal. Prinsip yang diajarkan kiai kami adalah wong mondok kuwi tujuannya adalah bisa memberikan manfaat pada kehidupan ini. Jadi tidak semata-mata jadi orang yang pinter, tidak semata-mata aspek keilmuan, tidak semata-mata aspek kognitif, tetapi yang lebih pokok adalah bagaimana semua keilmuan yang dipelajari itu mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Orientasinya adalah kemanfaatan. Sehingga manfaat bisa dilakukan oleh siapa saja, menjadi orang baik bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus menjadi orang yang punya kecerdasan, itu tidak harus, karena untuk baik itu bisa dilakukan siapa saja, dan baik itu adalah persoalan yang menyangkut tentang aspek tarbiyah, bagaimana kita mendidik, membangun, memberikan pelatihan yang terbaik. Jadi prinsip kami, mendidik adalah berorientasi pada kemanfaatan, tidak sekedar pinter, kita tidak boleh ada dikotomi keilmuan. Jadi ilmu itu adalah satu minallah, baik ilmu yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat kauliyah, dan itu yang kita rumuskan menjadi kurikulum di pesantren Aqobah ini, kurikulum kehidupan yang menyatu dari semua aspek. Tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Yang ada adalah ilmu fardu ain. Fardu ain ini yang menjadi pondasi dasar, harus dimiliki oleh semua santri. Fardu ain tentang agama, tentang bagaimana menjadi orang yang punya kepedulian, punya kemampuan untuk berjuang, punya karakter leadership yang baik. Nah, itu yang menjadi fardu ain, jiwa perjuangan. Menjadi seorang yang muslih itu, yang mampu membuat satu perubahan di dalam kehidupan, itu saya kira menjadi sesuatu yang fardu ain.
Lalu fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah spesialisasi, potensi bakat yang masing-masing orang punya potensi yang berbeda, dan ini yang kita coba kembangkan. Sehingga ketika kita memahami dengan prinsip bahwa semua anak punya potensi, punya keistimewaan, punya kelebihan yang harus kita temukan, lalu kemudian kita kembangkan, ini menjadikan kita jauh lebih enjoy, jauh lebih anak banget, jauh lebih humanistik di dalam mengembangkan pendidikan di Aqobah ini. Kita tidak memilih, tidak boleh memilih anak. Yang kita pilih adalah gurunya. Guru harus kita pilih yang terbaik. Bahkan bagi kami, guru yang hebat itu adalah guru yang kita bangun mindset dan komitmennya sejak awal dia masuk. Makanya kami mengambil mereka yang fresh graduate, yang betul-betul masih baru. Ya, bahkan syarat kami itu belum berpengalaman mengajar, tapi dia punya kapasitas yang terbaik. Guru kita pilih yang terbaik. Kalau siswa tidak boleh dipilih, semua anak punya keistimewaan dan Allah menciptakan telah diberikan kelebihan masing-masing. Maka dari situlah guru yang terbaik yang kita pilih, lalu kita jaga, kita ajak ngaji setiap pagi, Senin sampai Kamis, lalu kemudian kita berikan mereka keleluasaan, kebebasan untuk mengeksplorasi diri, bagaimana menyampaikan, memberikan ilmu yang terbaik kepada anak-anak sesuai dengan potensi anak ini. Alhamdulillah, dalam perjalanan kita ke 25 tahun ini, prinsip ini telah menjadikan kita berada dalam suasana yang lebih nyaman dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Ke depan Aqobah ini kita berharap dengan doa semua para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, dengan barokahnya Tebu Ireng, barokahnya para masyayikh di Jombang ini, para masyayikh Nahdlatul Ulama, saya berharap Aqobah ini ke depan terus akan bisa berkembang dengan terus merespon terhadap dinamika dan perkembangan masyarakat, karena kita mendidik anak ini, kita sangat memahami bahwa mereka nanti akan hidup pada zaman di luar zaman kita ini, li zamanin ghairi zamanina. Mereka kita didik untuk zaman mereka yang tentu sudah jauh berubah, berbeda. Oleh karena itu, anak-anak saya usahakan semaksimal mungkin mereka harus terus belajar, harus terus menata tekad, komitmen, menata hati untuk bagaimana terus mendidik, terus membimbing, terus mengelola lembaga ini dengan penuh tekad karena Allah. Insya Allah ketika kita ngeramut ilmu Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan ngeramut kehidupan kita ini. Ketika kita menjaga ilmunya Allah, menyebarkan ilmu Allah, menyebarkan agama Allah ini, insya Allah akan menjaga kehidupan kita. Yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kaderisasi adalah menjadi hal yang penting, membangun sistem, membangun manajemen untuk menjaga segala hal agar supaya semuanya dalam kebaikan. Saya kira itu menjadi hal yang pokok, dan ini yang terus kita kembangkan, termasuk kita mengembangkan dalam banyak cabang-cabang. Kenapa cabang-cabang? Karena kita lebih bisa memberikan pilihan, segmentasi kelompok masyarakat, kelompok keinginan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, sehingga Aqobah ini terus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada ini. Alhamdulillah, insya Allah dalam tahun ini kita terus bisa mengembangkan, dan yang sudah kita rancang ini kita membuka cabang yang ke-9 di IKN, di Ibu Kota Nusantara, sehingga paling tidak kita bisa memberikan alternatif sebuah lembaga pendidikan pesantren yang bisa dipilih oleh mereka yang segmentasinya berbeda dari segmentasi yang selama ini sudah kita siapkan untuk masyarakat pada umumnya ini. Mohon doanya untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus memberikan taufik, maunah dan hidayahnya di usia kami pesantren Aqobah yang ke-25 tahun ini. Terus kami bisa berkembang, bisa terus mengabdikan diri pada agama, pada nusa dan bangsa. Allahumma fiqil aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.